Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 IPA 2 Semangka yang beranggotakan Lutfi Dwi Pratama, Maura Firsa, Zaki Azam. Kami akan menerangkan tentang apa sih film Echino Dermata itu. Di video kali ini kita akan bahas tentang morfologi habitat dan fisiologi dari Echinodermata yang akan dijelaskan oleh saya. Lalu klasifikasi dalam film Echinodermata yang akan dijelaskan oleh Maura, dan terakhir peranan Echinodermata yang akan dijelaskan oleh Zaki Azam. Yuk simak videonya. Echinodermata berasal dari kata Yunani echinos yang artinya duri dan derma yang artinya kulit. Jadi Echinodermata berarti hewan yang kulitnya berduri. Ciri-ciri umum Echinodermata: hewan ini berhabitat di air laut, biasanya sesil atau menetap. Makanannya berupa organisme-organisme yang lebih kecil atau sisa-sisa organisme mati. Tubuh Echinodermata tidak bersegmen atau meruas. Pada waktu larva, simetri tubuhnya bilateral, tetapi setelah dewasa, simetrinya radial. Hewan ini mempunyai kaki ambulakral atau kaki bulu, tidak berkepala, dan tidak mempunyai otak. Sistem organ yang mendukung kehidupan Echinodermata. 1. Sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaannya lengkap tetapi sederhana. Ada beberapa spesies yang tidak mempunyai anus. 2. Sistem sirkulasi. Sistem ini dipakai untuk berjalan, bernafas, ekskresi, dan menangkap mangsa. 3. Sistem pernafasan. Sistem pernafasan berbeda-beda pada tiap anggota kelompok Echinodermata. Ada yang menggunakan kaki, tabung, insang kecil, atau pohon respirasi. 4. Sistem reproduksi. Reproduksinya ada yang secara seksual dan aseksual. Aseksual dengan pembelahan sel, seksual dengan fertilisasi telur dan sperma dalam air. 5. Sistem saraf. Sistem saraf berupa cincin di sekitar mulut dan berupa sistem saraf radial. Asteroidea berbentuk menyerupai bintang. Habitatnya berada di daerah pantai dasar laut yang tidak terlalu dalam. Organ tubuhnya bercabang ke seluruh lengan dan permukaan kulitnya terdapat duri-duri tumpul. Asteroidea memiliki gejala autotomi yaitu daya generasi yang besar. Misalnya, jika lengannya terpotong, lengan tersebut akan membentuknya kembali seperti semula. Contoh hewan ini adalah bintang laut biru. Ophiuroidea hidup di laut dangkal hingga laut dalam. Hewan ini aktif di malam hari. Makanannya berupa udang-udangan, moluska, sampah, dan sisa organisme lain. Tubuhnya berbentuk bola cakram kecil dengan 5 lengan terdiri atas ruas-ruas yang sama dan terdapat duri. Lengannya bulat, panjang, dan fleksibel. Lengannya juga berfungsi memasukkan makanan ke mulut dan alat bantu gerak. Contoh dari hewan ini adalah bintang ular. Echinoidea biasanya hidup di daerah pantai, di atas batu karang, di dasar laut, dan sejenisnya. Hewan ini termasuk kelas, bentuknya bulat bercangkang, tidak berlengan, dan berduri yang dapat bergerak. Echinoidea memiliki daya generasi tinggi, sehingga jika bagian tubuh rusak akan segera diperbaiki. Contoh hewan ini adalah bulu babi atau landak laut. D. Holoturoidea. Holoturoidea hidup di laut, yaitu di dasar laut dengan cara bersembunyi di lumpur atau pasir. Tubuhnya berbentuk silindris dengan diliputi kutikula. Kemudian memiliki endoskeleton, direduksi membentuk spikula yang berukuran mikroskopis. Pada bagian anterior terdapat mulut, sedangkan pada bagian posterior terdapat anus. Di bagian dorsal terdapat 2 kaki tabung, ventral 3 kaki tabung, dan alat hisap. Crinoidea biasanya hidup di laut yang dalam. Hidupnya dengan cara menempel di dasar laut, di barisan koral atau membentuk taman laut. Berbentuk seperti bunga lili dengan tangkai maupun ludah.
Letak mulutnya berdampingan dengan anus. Beberapa jenis Cnidaria memiliki tangkai sebagai perekat. Sebagian juga ada yang tidak memilikinya. Seperti bulu bintang, dia tidak bertangkai namun memiliki virus. Peranan Echinodermata. 1. Pada bidang ekosistem, sebagai bioindikator spesies kunci yang menjaga keseimbangan populasi di suatu ekosistem dan sebagai habitat bagi hewan akuatik kecil. 2. Pada bidang ekonomi dan masyarakat, sebagai bahan pangan, obat-obatan tradisional, hiasan, sumber zat kapur, dan bahan campuran pakan ikan. 3. Pada bidang pengembangan insek, sebagai model organisme untuk mempelajari fertilisasi dan perkembangan embrio. 4. Peranan merugikannya yaitu dapat menimbulkan luka, menjadi spesies invasif, dan menyebabkan bioerosi. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share ke teman-teman kalian.